Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang potensial untuk saham perbankan untuk minggu ini tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober 2024. Jadi biasanya saya nyebutnya sebagai analisa saham perbankan ya. Tapi sekarang saya ganti kalimatnya menjadi opini saham perbankan. Karena OJK itu dia sampai akhir tahun ini ya, atau paling lambat tahun depan awal ya, dia akan mengeluarkan peraturan baru ya, yang mana saya sebutkan aja salah satu sebutnya ya, saya sebutkan salah satu pasarnya di sini, yaitu pasal 93C ya. Em, Pasal 93 ayat 2 huruf C ya. Jadi pegiat media sosial yang memberikan rekomendasi terhadap suatu efek, koma, produk, koma, dan garis miring atau layanan tertentu dari PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. Ya. Dan di situ kemudian dipertegas pasal 96, pegiat media sosial yang melakukan kerjasama dengan PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat 2 huruf C wajib memiliki izin sebagai penasihat investasi. Ya. Secara nggak langsung, kalau saya bicara mengenai saham, analisa saham itu secara nggak langsung termasuk larangan dari peraturan OJK ya seperti itu ya. Nah, masalahnya di sini adalah uh, untuk memberikan analisa saham atau rekomendasi saham ya. Jadi untuk peraturan yang baru nanti yang akan terbit itu harus memiliki izin ya seperti itu ya, dan juga lisensi sebagai penasihat investasi. Nah, terus terang aja saya itu dari tahun 2013 mulai di saham itu saya sudah jadi investor dan juga full time trader juga ya di saham ya seperti itu. Jadi em, saya akan eh, berikan dulu bahasanya ya. Jadi kalau di hukum itu bahasanya beda ya. Jadi dengan bahasa kita itu mungkin analisa saham, analisa saham, rekomendasi saham, itu mungkin sama ya, atau opini saham itu sama. Tapi secara eh, bahasa bakunya KBBI. Nah, jadi hukum itu selalu mengacu kepada bahasa bakunya ya, seperti itu ya. Makanya kadang-kadang di persidangan itu kan ahli bahasa dihadirkan, ya seperti itu ya. Nah, kalau rekomendasi ya, bukan seperti rekomendasi saham itu kalau menurut definisi dari KBBI yaitu eh, min- hal meminta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya ya, baik bisa dinyatakan dengan surat penyuguhan saran yang menganjurkan ya, atau membenarkan atau menguatkan. Jadi merekomendasikan, memberikan rekomendasi, memberikan nasihat, menganjurkan. Itu rekomendasi. Jadi kalau rekomendasi saham ya berarti mengenai saham ya seperti itu ya. Jadi me- intinya orang tersebut dapat dipercaya. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau yang memberikan rekomendasi saham atau analisa saham adalah orang yang memiliki izin, itu ya saya setuju aja sih sama OJK ya kalau misalnya dibuat peraturan seperti itu. Ya, jadi saya nggak pakai kata rekomendasi saham lagi. Kemudian kalau kita lihat analisis atau analisa ya, ya dengan kaitannya dengan saham ya, itu mungkin menuju pada definisinya di sini adalah nomor 2 dan 3 ya. Jadi menguraikan suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Penyelidikan kimia dengan menguraikan suatu untuk mengetahui zat bagian dan sebagainya seperti itu. Intinya, oh maaf bukan nomor 3, nomor 4 ya. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Jadi sebelum memberikan analisa saham ya, itu sudah dikaji ulang ya, atau dipelajari dengan baik-baik ya seperti itu. Jadi saya setuju sih kalau yang memberikan analisa saham adalah orang yang mempunyai izin. Ya salah satunya adalah sebagai penasihat investasi. Ya seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kedepannya saya memakai kata opini ya. Nah, opini itu artinya adalah pendapat atau pikiran atau pendirian. Jadi kalau saya sebutkan sebagai opini saham, ya, saya memberikan pendapat saya secara pribadi, ya, pikiran saya secara pribadi dan pendirian saya secara pribadi. Ya. Karena negara kita itu adalah negara hukum ya. Jadi hukum atau peraturan yang dibuat di Indonesia itu tidak boleh melanggar konstitusi. Ya, salah satunya adalah konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana di Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 28 disebutkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, ya, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi undang-undang itu menjamin kemerdekaan
bersikap dan berkumpul, ya, mengeluarkan pikiran. Tidak ada larangan untuk mengeluarkan pikiran selama tidak melanggar peraturan, ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang opini saham ya itu tidak akan melanggar ya. Jadi mungkin ada yang mengatakan, Pak Sunar apa bedanya opini saham, analisa saham, rekomendasi saham. Tadi sudah disebutkan di KBBI. Jadi opini itu adalah semata-mata pendapat dan pemikiran pribadi, ya. Bukan berdasarkan sesuatu yang dikaji secara panjang lebar, ya, atau orang yang mempunyai sertifikasi ya, karena dia ahlinya di bidang tersebut. Ya, terus terang seperti itu. Nah, kalau dibilang apakah saya ahli di bidang analisis atau tidaknya, terus terang saya tidak memiliki sertifikat eh, atau ya sejauh ini ya sertifikat atau pendidikan secara resmi untuk ujian pengambilan sertifikat penasihat investasi. Tetapi saya berbicara apa yang saya sebutkan di video ini adalah analisa, oh maaf, pakai analisa lagi sudah kebiasaan. Opini saham secara pribadi ya. Ya, seperti itu ya. Saya akan sharekan chartnya untuk grafiknya. Tapi sebelum itu saya akan bahas, maaf, saya kelewatan juga untuk event yang akan datang. Jadi untuk event yang akan datang, edukasi itu eh, hari Sabtu ya, online tanggal 26 Oktober 2024. Jadi untuk edukasinya ini online, daftarnya pakai link di bawah ini ya, bit.ly trade like a pro SS ya. Jadi kerjasama dengan Sekuritas KB Valburi Sekuritas ya, di mana kita akan belajar menggunakan Fibonacci untuk analisa saham kita ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini kalau yang berminat silakan mendaftar. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Nah, seperti itu. Jadi saya masuk pembahasan mengenai opini saham untuk saham perbankan untuk minggu ini ya. Tanggal 21 sampai 25 Oktober 2024. Yang pertama saya bahas BBCA, Bank Sentral Asia. Kalau kita perhatikan BBCA ini dalam 1-2 minggu ke depan dia akan menguji all time high-nya yang di angka 10.950. Nah, saya sudah pernah sebutkan sebelumnya untuk BBCA ya. Jadi untuk BBCA ini adalah salah satu saham yang sejauh ini ya, saya bilang sejauh ini ya. Kedepannya kita nggak akan pernah tahu apakah tetap kuat atau tidaknya nggak tahu. Nah, dia solid defensif. Artinya, kalaupun Anda belinya di harga all time high-nya, harga pucuknya ya, ujungnya paling atas ya, anda kalau hold paling lama 1 tahun atau 2 tahun, Anda bisa dapat dividennya kalau lewat pembagian dividen ya. Dan Anda bisa jual break even point-nya karena dia 1 tahun atau 2 tahun ke depan dia akan mampu untuk membentuk new all time high lagi. Ya ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Ketika sebelumnya BBCA itu all time high-nya di 9.400. Kalau ada yang nyangkut ya, kalau misalnya Anda untuk investasi, Anda hold-nya kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun, nah paling lama yang Anda hold kalau lewat dari masa pembagian dividen, Anda paling tidak dapat dividennya ya, walaupun mungkin jualnya break even point. Tapi kalau Anda tunggu, dia akan membentuk new all time high lagi. Ternyata memang benar lah, di antara 9.400 dia akan membentuk all time high lagi sebelumnya di 10.400 isinya. 10.400 tanggal 14 Maret 2024 kalau Anda nyangkut, Anda hold ya ini kan nggak sampai 1 tahun ternyata dia membentuk new all time high lagi 10.950. Nah, seperti itu ya. Nah, ini masih ada potensial lagi untuk membentuk new all time high lagi untuk BBCA. Memang sih BBCA ini termasuk saham yang lemot. Ya, ada beberapa member saya nggak suka BBCA karena lemot, Pak Sunar. Ya, ada yang mengatakan BBCA itu saham yang mahal, PBV-nya mahal ya seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai mahal atau tidaknya itu relatif. Karena kalau dilihat dari PBV-nya, price to book value-nya, BBCA itu masih jauh lebih murah daripada Bank Arto. Ya, yang bank digital itu ya, dia PBV-nya berkali-kali lipat. Bahkan Lo Keng Hong pun sempat ditanya kenapa nggak tertarik bank digital, karena dia bilang mahal banget. Ya, seperti itu ya. Bahkan dia membandingkan dengan BCA juga eh, mahal banget pokoknya seperti itu ya. Nggak worth it ya seperti itu. Karena dia sukanya yang tipe yang murah ya seperti itu ya dan yang bagus ya. Nah, BCA ini kalau dibilang mahal sih, nah mungkin dia lebih mahal daripada BBNI, BMRI, BBRI ya seperti itu. Tapi dia bagus, pertumbuhan laba bersihnya bagus. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya harga sahamnya juga 1 tahun atau 2 tahun maksimum dia membentuk new all time high. Jadi ini masih ada kesempatan untuk membentuk new all time high lagi. Nah kalau kita lihat di sini, ini ada formasi yang kalau kita lihat dari chart pattern-nya ya, kalau kita gambarkan seperti ini rounding bottom ya. Jadi rounding dia di bawah gini ya rounding bottom. Ini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 10.950, maka kita bisa ukur kedalamannya dari chart pattern ini ya. Kita ukur ya kurang lebih ya kedalamannya ini kita ukur kurang lebih di sini. Bentar, saya paskan, kita copy, kemudian kita pastekan, kita ukur, kita perpanjangkan di sini di neckline-nya, maka untuk BBCA ini masih ada potensial untuk naik lagi ke
targetnya sekitar 11.800. Ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya untuk BBCA ya. Jadi itu BBCA ini saya pakai acuan setiap kelipatan 400 rupiah. Setelah dia breakout ke atas 10.950, dia akan menguji 11.000. Nah, kalau dia breakout ke atas 11.000, target price berikutnya adalah 11.400 dan 11.800. Jadi nggak ada kata ketinggalan atau ketinggian untuk BBCA. Ya, sejauh ini memang seperti itu. Tapi kedepannya nggak ada yang pasti ya. Nggak pasti dia pasti akan terus new all time high ya. Kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang pasti sejauh ini dia bagus. Kalau kita lihat dari MA20-nya masih sideways, range-nya lumayan lebar ya. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di 10.250 sampai 10.400. Ya, seperti itu. Saya sudah ada nambah untuk BBCA di 10.250 dan 10.400 dan saya sudah sharekan juga di grup private trading saya, Sunarsia Trade ya, di mana saya sharekan trading saya dan juga portfolio saya. Kalau mau join, Anda tinggal itu free ya. Jadi tinggal kontak saja. Gimana Pak Sunar caranya, syaratnya apa seperti itu ya. Jadi free, boleh join juga, boleh enggak, terserah ya. Itu saya akan berikan analisa yang bagus. Tapi kebanyakan yang saya beli sih saham perbankan ya. Karena dari dulu sampai sekarang saya paling suka saham perbankan yang big caps ya, terutama BBCA, BBRI, BBMR, Bank Mandiri, BBNI ya. Karena mereka solid dan defensif. Performanya juga sejauh ini bagus. Ya. Kalau lebih seperti itu, yang mau buy on weakness untuk BBCA, Anda tunggu aja di area MA20-nya 10.600-an atau 10.400 atau paling bawah di 10.200. Ini sudah saya kotain, tinggal pasang automatic order aja. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk BBCA. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBNI. BBNI ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan. Yang ngikutin channel saya rajin mencatat harusnya sudah tambah lagi average up karena dia berhasil breakout ke atas 5.600. Nah, untuk BBNI saya nggak tambah lagi, sudah cukup ya. Saya sudah punya. Nah, ini target price berikutnya untuk BBNI adalah 5.800, 6.000 dan 6.200. Kalau yang mau buy on weakness untuk BBNI, Anda bisa tunggu di area 5.200 atau 5.400-an. Dari saya 5.425. Jadi kalau turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita berusaha buy. Nah, kalau sekarang dia sudah berhasil naik ke atas 5.600, kalau mau langsung buy boleh aja. Atau tunggu di bawah, terserah nanti tunggu di 5.200 atau 5.425. Ini paling bawah 5.000 ya. Kalau yang bayar sendiri lagi 4.750 saya hapus karena kalau dia turun di bawahnya 5.000 untuk BBNI maka dia kan lanjut bearish ya. Jadi jangan tangkap pisau jatuh. Maksimum 5.000 kalau mau buy minus ya. Tapi kalau dia gagal bertahan di atasnya 5.000 ada baiknya untuk jual dulu untuk BBNI ya. Memang mungkin sama perbankan bagus Pak Sunar, nanti juga balik lagi. Memang sih sejauh ini memang untuk beberapa bank big caps dia bagus ya. Walaupun turun dalam dia bisa berhasil naik lagi rebound ya seperti itu ya. Bahkan mungkin membentuk new all time high-nya. Tetapi kita jangan lupa dari pengalaman saya 2013 sampai sekarang ada big caps ya, perbankan ya, big banks ya. Di masa kejayaannya dia disebut big banks karena dulu bagus ya. Harganya naik tinggi bahkan melampaui dari bukunya ya. Jadi bank umum klasifikasi usaha itu ada level 4 tertinggi kan. Eh, Kalau nggak salah asetnya di atas 30 triliun, tapi dia nggak sampai 30 triliun. Tapi karena kapitalisasinya tiba-tiba naik, harga sahamnya melonjak tinggi, sentimennya waktu itu bagus ya. Kemudian dia turun terus ya, turun dan turun terus ya. Sampai sekarang sudah hampir 7 tahun ya, 6 tahun setengah lebih, itu nggak pernah berhasil untuk balik lagi ke harga tertingginya lagi. Saya sudah sering sebutkan di video saya, cuma saya nggak menyebutkan nama emitennya. Ya, mungkin ada yang bilang, oh ya pilih aja yang BUMN Pak Sunar, yang punya pemerintah, banknya ya, big banks, yang punya pemerintah. Ya sayangnya yang contoh saya yang tadi saya sebutkan dulu adalah saham yang big banks masa kejayanya dulu orang mengatakan big banks ya. Nggak ada orang yang bilang jelek, nggak ada. Ya. Apalagi dia termasuk juga punya pemerintah ya BUMN ya seperti itu ya. Jadi nggak pasti. Sampai sekarang pun belum berhasil naik ke harga high-nya dari 6 tahun setengah yang lalu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya saya nggak mengatakan BBNI bakalan jatuh enggak ya. Cuma di saham itu nggak ada yang pasti 100% nggak ada. Dulunya bagus, belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Tapi bukan berarti jelek nggak ya. Dulunya jelek, belum tentu sekarang jelek ya. Bisa saja sekarang membaik atau lebih bagus atau bagus banget ya seperti itu bisa saja. Jadi yang penting adalah saya itu fokus kepada trennya, price actionnya, ya support resistennya udah itu aja. Cukup. Kemudian tuh Bank Mandiri. Bank Mandiri saya juga ada share buy dan saya di 7.000 ya. Di grup trading saya sudah sebutkan waktu itu saya nambah lagi di 7.000-an untuk Bank Mandiri ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 7.400 dan high-nya di sini sebelumnya di 74 7550 ya.
Kalau dia breakout ke atas 7550, target price berikutnya dia akan menguji 7.700 dan 8.000. Jadi untuk Bank Mandiri ini masih cukup menarik. Memang dia masih sideways, sidewaysnya agak lebar ya. Ada dua area 6.800, 7.100, 7.100 dan 7.400. Memang sekarang di tengah-tengahnya antara 7.100 dan 7.400. Kalau Anda mau tunggu, ya buy minus tunggu aja di tiga area ini ya. 7.100, 6.800, maksimum sekitar area 6.400 sampai 6.500. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai. Sejauh ini memang Bank Mandiri ini masih cukup bagus dan cukup kuat ya. Baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. BBRI ini kalau kita bilang ya, ya ini sudah sering saya bahas juga sih. Memang saya nggak mau pom-pom secara berlebihan, cuma saya juga ada buy untuk BBRI. Saya sebutkan di grup trading saya juga 4920 saya buy, kemudian 4950 ke atas saya average up ya. Seperti itu ya. Nah ini Bank BRI ini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5075 ya, saya akan tambah lagi untuk average up. Jadi saya itu prinsipnya kalau misalnya ini kalau kita perhatikan ya untuk BBRI itu sebenarnya uptrendnya masih belum ada konfirmasi karena kenapa? MA20-nya mengarah ke bawah. Terakhir hari Kamis dan hari Jumat minggu lalu dia gagal bertahan di atas MA20. Hanya sempat motong terus kemudian pullback lagi, motong pullback lagi. Belum ya. Belum berhasil breakout ke atas MA20-nya. Dan MA20-nya masih mengarah ke bawah. Apalagi dia masih di bawah MA200-nya. Jadi jangka menengah dan jangka panjang untuk BBRI. Terus terang aja masih sideways. Tapi sideways-nya di sini memang masih cenderung mengarah ke bawah ya. Karena MA20-nya mengarah ke bawah. Walaupun sudah mulai bangkit. Nah kalau kita lihat dari net sell asing untuk BBRI itu kenceng banget ya. Sejak sebelumnya saya bahas penurunan ranking dari JP Morgan ya, diturunkan dari overweight ke standar ya, seperti itu ya. Nah ini sebenarnya untuk BBRI itu masih ada peluang. Jadi saya melihatnya sih em, pada wait and see semua laporan keuangan kuartal 3. Kalau laporan keuangan kuartal 3-nya dia bagus, maka BBRI ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Selama 6 tahun terakhir di bulan Oktober kalau kita buy minggu pertama, minggu kedua atau minggu ketiga, kita hold sampai dengan tahun depan ya. Uh, Sebelum pembagian dividen atau kuartal 1 itu untungnya biasanya lebih daripada kalau kita taruh uangnya di deposito atau di surat obligasi negara ya, returnnya seperti itu ya. Jadi sejauh ini selama 6 tahun terakhir. Tapi apakah nanti berulang kembali? Ya saya nggak tahu pasti. Ya karena di saham itu nggak ada yang pasti. Kalau ada yang nyebut sesuatu itu pasti, ya, ya itulah ketidakpastian. Karena yang pasti di saham itu adalah tidak pasti. Ya, tidak ada yang pasti 100%. Kalau misalnya di saham itu 100% pasti, ya, ada orang yang pasti ya, selalu benar ya 100% ya. Kita patut bertanya, tergantung juga karena sebelumnya ada kasus influencer ya. Nah, dia kalau memberikan rekomendasi saham ya, 9 dari rekomendasi sahamnya, dari 9 dari 10 ya, rekomendasi sahamnya itu selalu pasti naik ya, seperti itu. Tapi jangan keliru waktu itu dia strateginya dia buy saham yang tidak liquid ya. Kemudian dia secara nggak langsung tanda petik ya dia pom-pom di grupnya dia ya. Ya terus terang aja kalau sahamnya nggak liquid, Anda beli nggak perlu modal banyak ya. Bahkan saya pernah mencontohkan satu saham, jadi bandar saham itu ya, nggak harus selalu punya duit banyak, enggak. Saham yang nggak liquid, Anda bisa jadi bandar saham. Ya. Satu lot aja cukup, jadi nggak sampai 500.000 waktu itu nilainya. Ya, saham yang nggak liquid sama sekali. Itu bisa ngangkat sampai 10%. Ya. Karena hampir nggak ada bidnya sama sekali, ya, seperti itu, nggak liquid. Ya, hanya 500.000 aja Anda bisa naikkan 10%. Ya, seperti itu ya. Nah, Anda apalagi kalau Anda punya sebagai influencer punya follower banyak, kalau Anda pakai sistem seperti itu ya terus terang aja naik. Anda beli sendiri. Nah, setelah Anda pom-pom punya media sosial, Anda bagikan kemana-mana, ya kan? Harganya naik, ya setelah itu kalau Anda sudah rasa ketinggian, Anda jual, Anda take profit. Makanya tadi di awal ya, OJK kan bakalan memberikan peraturan larangan untuk influencer memberikan analisa saham atau rekomendasi saham tanpa memiliki izin eh, penasihat investasi. Tapi saya menyebutkan sebagai opini saham ya. Jadi kalau saya memberikan opini itu adalah hak konstitusi saya ya. Jadi nggak ada yang melarang. Selama saya nggak melanggar dalam arti kalau kita bicara mengenai hukum itu semuanya kembali lagi ke mens rea-nya. Ya mens rea itu apa? Adalah niat jahat. Apakah saya ada niat jahat dengan mengatakan buy? Kalau misalnya saham ini boleh buy. Ya, apakah saya ada niat jahat? Misalnya saya sudah punya sahamnya, sudah buy dari awal, ya, saya angkat sendiri, saya buy kebanyakan saya yang buy, volumenya tidak liquid ya, kemudian naik-naik terus saya siarkan, saya pamer kemana-mana.
ya dengan tujuan orang-orang ikutan beli, nanti harganya naik lagi saya jual. Nah itu mens rea-nya jelek, ya ada niat jahatnya. Tapi kalau nggak ada niat jahatnya, saya memberikan opini pribadi ya, nggak ada larangan karena dilindungi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ya seperti itu ya. Selama saya nggak melanggar ketentuan perundang-undangan ya seperti itu karena itu hak asasi saya kalau memberikan opini mengenai saham. Yang penting nggak ada mens rea-nya atau niat jahatnya nggak ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Eh, cukup ya. Nah untuk BBRI ini masih ada potensial kalau dia breakout lagi ke atas 5.075. Kenapa saya tambah lagi? Karena sebelumnya kalau dia berhasil breakout ke atas 5.075, dia bisa naik sampai 5.500-an ya. Ini garis-garisnya sebenarnya sudah pernah saya gambarkan ya. 5450 kemudian 5575 ini sudah pernah saya gambarkan. Dari mana? Ini sebelumnya dari sini ya. 5575 ini garisnya ya. Jadi saya ambil dari swing high-nya saya tarik garis. Ya kebetulan ini pas juga ya 5575 tanggal 24 September 2024. Ini sudah turun, jadi untuk BBRI masih ada potensial. Pokoknya nanti kalau kuartal tiganya laporan keuangannya bagus, harusnya dia naik lanjut terus sampai 55.700 ya. 75, 5575. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk PNBN. PNBN sudah saya sebutkan juga. Kalau yang mau buy, ini saya sudah gambarkan area buy, buy on weakness-nya ya 1695, 1615 dan 1525. Nah, kalau mau buy ini kan MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak Sunar, apakah PNBN masih boleh buy? Apakah masih boleh naik lagi? Apakah masih bisa naik lagi? Jawaban saya sih masih bisa naik lagi. Kenapa? Karena prinsip saya adalah saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout new higher high, high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya, ya terus terus aja boleh buy ya, buy high sell higher. Karena prinsipnya adalah follow the trend. Ya, beda ya. Kalau saya follow the trend, uptrendnya bagus, tiba-tiba dia breakout, ya boleh buy. Tapi kalau tiba-tiba setelah kita buy turun lagi seperti ini ya, naik kemudian turun lagi, ya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Ada pasang trade stop atau stop loss. Jadi ada jangan ikut-ikutan terus Pak Sunar ya, tapi ada harus juga punya plan. Ini kan gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan. Jadi kalau misalnya dia breakout ke atas 2000, ya saya bilang boleh buy. Target price-nya di 2200 itu target price ya menurut opini pribadi saya. Jadi selama dia bertahan di atasnya 1695 di atas MA20-nya untuk PNBN ini masih bisa ke 2200 bisa. Oke. Kalau Anda takut ketinggalan atau ketinggian, Anda bisa buy on weakness dekat dengan MA20-nya. Atau nanti kalau dia turun di bawah 1805, 1805 ini adalah swing high sebelumnya di sini ya. Nah, kalau dia turun di bawah 1805, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya. Tunggu aja di sana 1805 paling dekat ya. Kalau misalnya mau tunggu di 1695 atau 1615 juga boleh. Tapi ini yang paling bawah saya hapus saja. Jadi maksimum kalau mau buy on weakness untuk PNBN saya saran saya sih sampai sampai ini aja ya, sampai 1615. Karena kalau turun di bawah 1615 atau bahkan di bawahnya 1525 ini turunnya bisa dalam. Jadi nanti uptrendnya selesai, nanti trennya berubah arah menjadi downtrend. Karena nanti ceritanya ke bagian cuci piringnya. Ya istilahnya seperti itu biasanya orang-orang ya. Ya, beli saham itu nggak selalu harus nawar di paling bawah sendiri, enggak. Ya. Karena bagi saya adalah selama uptrendnya masih bagus, tidak ada kata ketinggalan atau ketinggian. Tergantung resiko profil masing-masing. Kalau resikonya masuk kepada diri Anda berani resikonya ya siap tanggung resikonya, silakan buy high sell high. Hmm. Walaupun sebelumnya mungkin yang sering ngikutin video saya jangan bosan-bosannya ya. Nah, sebelumnya ya. Jadi saya itu prinsipnya adalah follow the trend. Selama trennya masih bagus, dia breakout new all time high lagi, higher high ya kenapa nggak buy lagi ya buy high sell higher. Jadi masih bagus untuk PNBN ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRIS. BRIS tadi kebetulan ada yang nanya juga. BRIS sebenarnya sudah pernah saya bahas ya. Trading range-nya. Trading range itu adalah area support resistennya ya. Jadi ibarat lantai bangunan itu bawahnya lantainya kalau atasnya itu batas resistennya adalah batas atapnya atau plafonnya. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 3.300, target price berikutnya adalah 3.800. Sudah saya gambarkan. Itu untuk BRIS. Nah, 3.800 itu dapat dari mana Pak Sunar? Ini kurang lebih area sebelumnya di sini ya. Dia sebelumnya mingguannya di Januari 2021 dia ekor panjang banget ya. Nah, nah, ini kan setelah dia naik terus ya. Nah, kemudian dia pullback. Jadi ini target price-nya resistennya sekitar 3.800. Itu resisten berikutnya untuk BRIS. Kalau yang mau buy BRIS itu bisa tunggu di area sekitar 3.000-an atau paling jauh ya 2.700 ya.
Ini yang paling bawah saya hapus saja. Karena kalau dia sudah turun ke bawah, nanti uptrendnya dia sudah habis ya. Jadi em, maksimum kalau mau buy on weakness ya sekitar 2.700 sampai 2.790 atau sekitar 3.000 yang paling dekat ya. Jadi kalau turun Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya, ini masih sideways ya. Sideways-nya masih bagus juga. Kalau misalnya kita tunggu di 3.000 atau 2.790 nggak dikasih, ternyata dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 3.140, ya kita boleh buy. Pasang aja automatic order buy. Target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 3.300 atau high-nya tanggal 20 September 2024 di 3350. Ya, itu untuk BRIS. Ya, kurang lebih cukup ya. Jadi sekian untuk opini saham untuk minggu ini. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Em, jangan lupa juga untuk sign up untuk acara edukasi tanggal 26 Oktober 2024 hari Sabtu ya. Linknya untuk sign up atau daftar di video deskripsi di bawah ini. Sekian. em, kemudian di akhir video saya ucapkan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.